Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Teman-teman dan saudara-saudara sekalian. Kami berdua ini dari Ormas Peduli Oku. Saya Edi Kusuma Wijaya, Ketua Umum Ormas Peduli Oku. Di samping kiri saya adalah Bandar Sajaya, yaitu Sekjen Ormas Peduli Oku. Sore ini kami ingin berbincang-bincang berdua ini karena ingin mengajak masyarakat Oku untuk peduli terhadap Oku. Kami berdua ini akan memperbincangkan masalah pembangunan di daerah Oku. Di daerah Oku, kalau tidak kita perhatikan, kalau kita tidak menjadikan perhatian khusus, bisa nanti daerah Oku itu bisa menjadi daerah terpencil atau daerah Terisolir. terisolir atau tertinggal. Nah, pada kesempatan yang baik ini, kami sedikit berbincang-bincang mau melihat situasi di daerah Oku. Nah, sebelum langsung melihat ke daerah Oku, saya ingin bertanya dulu nih kepada Bandar Sajaya ini, yang juga tokoh dari Batu Raja ini. Yaitu, apa sih Pak Bandar, itu Ormas Peduli Oku itu? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi, Ormas Oku atau Forum Masyarakat Peduli Oku ini terbentuk karena ada rasa kepedulian kami terhadap kota Batu Raja yang kami cinta itu. Karena kota Batu Raja itu adalah tempat asal-usul dari kelahiran kami, asal-usul tempat tinggal kami. Nah, kami perhatikan Batu Raja itu ya dibandingkan dengan kabupaten-kabupaten terutama yang ada di Sumatera Selatan khususnya, itu sepertinya sudah agak ketinggalan begitu ya, ketinggalan. Kalau dilihat dari segi pembangunannya, dari segi sarana prasarananya, jadi banyak sekali ketinggalan. Jalan-jalannya sekarang sudah mulai rusak, terus yang lain-lain PAM segala itu sampai sekarang. Makanya kami ya dengan kawan-kawan terutama dengan Pak Edi Kusuma ya berbincang-bincang, rembukan istilahnya. Jadi bagaimana kalau kita bentuk ya Forum Masyarakat Peduli Oku. Pertama niat kita adalah ya pada umumnya kami ini kan sudah pensiun semua. Jadi yang namanya sudah pensiun itu pikiran kita ada pikiran untuk di hari akhirat lah. Jadi kita bekerja ya berniat sambil ibadah gitu. Jadi dengan adanya kepedulian kita terhadap masyarakat Kota Batu Raja, ya mudah-mudahan kita mendapatkan amal ibadah, begitu kan? Pak Bandar, Ya, Oku di sini maksudnya itu bukan hanya Batu Raja saja ya, ya, tapi juga menyangkut Oku Timur ya, dan Oku Selatan. ya, ya betul. Jadi Batu Raja sekarang ini, jadi Oku Induk itu sekarang sudah dipecah, sudah dikembangkan menjadi 3. Ada Oku Timur yang nama kabupatennya Martapura. Ada Oku Selatan, nama kabupatennya Muara II. Nah, jadi antara ketiga Oku ini yang harus kita perhatikan, harus ada kepedulian dari kita. Apalagi sekarang ini semenjak zamannya Bapak Presiden kita Bapak Jokowi ini, ya dukungan sarana transportasi khususnya itu sudah dibangun jalan tol, jalan lintas. Nah, kabupaten kita ini sepertinya tidak terkena jalan Memang tol. kalau Pak Bandar lihat, kalau balik ke dusun atau ke Batu Raja dan baru-baru ini ke Oku Selatan dan Oku Timur, ya, bagaimana kalau kita lihat suasana pembangunan di sana? Ya kalau pembangunan di sana itu ada pembangunannya, tapi tidak banyak ya. Ya, tapi ini yang sayang sekali nih. Ini seperti di Oku Selatan.
itu ada namanya daerah wisata, namanya Danau Ranau. Nah, Danau Ranau itu kalau di Sumatera itu danau yang nomor 2 terbesar di Sumatera. Pertama Danau Toba adanya di Sumatera Utara, yang kedua Danau Ranau adanya di Sumatera Selatan di daerah Oku Selatan. Di samping itu di Oku Induk ada juga yang namanya Gua Putri. Gua Putri itu cukup bagus, cukup indah, luar biasa. Kalau dibandingkan dengan gua-gua yang ada di Jawa, jauh lebih bagus gua di sana. Nah, yang seperti inilah harus kita bina, harus kita pelihara, harus kita kembangkan begitu Pak Edi. Ya, kalau kita bercerita tentang Formas Pediluku tadi, siapa saja itu yang duduk di sana itu? Nah, jadi ini Formas Oku ini ya sekarang ya sudah berdiri ya, terhitung sejak tanggal 9 Oktober 2012 itu kita bentuk. Jadi di situ ada susunannya ya, tapi kemungkinan untuk ada perubahan karena ya ada hal-hal yang ini mungkin yang ada sudah yang meninggal gitu kan. Jadi terhitung tanggal 9 Oktober 2012 itu sudah kita bentuk, yaitu ketuanya Bapak Irjen Polisi Edi Kusuma sendiri, sekjennya saya, Bandar Sahjaya, dan ada anggota-anggota lain, ada bendahara, ada anggota bidang-bidang yang lain. Mungkin kalau kami jelaskan satu persatu, mungkin waktunya tidak cukup, Pak Edi. Ya. Mungkin di lain kali kita jelaskan secara rinci lagi, detail lagi. Kalau kita lihat ya, sekarang Pak Jokowi getol sekali membangun infrastruktur. Tapi sayangnya untuk daerah Oku ini terkesan ya terabaikan. Pertama di sana ada jalan Jalinsum yang melewati itu ya Oku ya. Jalinsum, tapi sepertinya tidak ada perkembangan dan tidak ada perubahan. Jalannya rusak, berlobang-lobang, sempit, tidak pernah dibesarkan. Ya. Bagaimana nih kalau pandangan Pak Badar? Nah, inilah Pak Edi, kita ini ya sangat miris sekali nih kabupaten kita ini ya. Ya kadang-kadang kalau kita cerita dengan teman-teman, teman-teman juga kadang-kadang tertawa gitu ya. Beberapa pejabat bupatinya ya ya maaf ini bukannya kita menjelek-jelekan tapi bukti ini kan. Bupati masuk sel. Bupati meninggal. Nah, sampai sekarang wakil bupati masuk sel meninggal gitu kan. Jadi tidak ada yang kenang-kenangan yang sangat indah gitu untuk pejabat-pejabat kita ini. Ya untuk membangun Oku itu. Iya, jadi jangan kamu mau membangun Kabupaten Oku, ya pejabatnya sendiri ya itu tadi kondisinya, masuk sel meninggal, masuk sel meninggal. Bahkan sampai sekarang ini, saat ini pejabatnya sekarang ini, bupatinya sekarang ini kosong gitu, dijabat oleh PLH, pejabat. Kemudian kalau saya lihat di pembangunan di Sumsel ya, kita nanti Oku bisa jadi daerah terpencil atau tertinggal ya. Pembangunan infrastruktur itu jalan tol misalnya. Jalan tol tidak melewati Oku, jauh dari jalan tol. Sedangkan daerah lain itu mulai Palembang sampai ke Jambi, kemudian Palembang sampai ke Bengkulu itu melewati Prabu Mulih, Muara Enim, Lahat, Empat Lawang, Lubuk Linggau sampai ke Bengkulu. Nah, sedangkan di daerah kita Oku ini terkesan tidak. Baik itu pembangunan infrastruktur yang berkaitan dengan pertanian, jalan, jembatan, pelabuhan udara seperti tertinggal. Nah, bagaimana pandangan Pak Bandar? Ya, inilah kembali ya terutama ke pejabat Pemda setempat dulu. Nah, bagaimana mestinya pejabat Pemda setempat ya punya peran aktif gitu ya. Ini kadang-kadang pejabatnya beralasan, ini jalan nasional, ini jalan pusat, ini jalan negara. Kemarin saya bilang, jangan kita ya berdiplomasi seperti itu. Sekarang ini harus peran aktif, ya bagaimana caranya? Adakan pendekatan ke provinsi, pendekatan ke pusat. Nah, seperti di pusat sekarang nih, ada Menhubnya itu orang kita kan, Pak. Orang kita kan Pak Menhubnya, pendekatan ke sana.
Untuk yang lain-lain di Menteri Dalam Negerinya orang kita, Pak Tito Karnavian itu orang kita, istrinya asli Batu Raja gitu kan. Nah, jadi mestinya pejabat di Pemda Oku peran aktif menyusul, nyongsong. Ya, Pak Bandar. Tadi Pak Bandar mengatakan bahwa di daerah Oku itu juga ada potensi-potensi prawisata. Cuma tadi baru disebutkan dua tempat ya, Danau Ranau yang begitu bagus, saya juga udah pernah ke sana. Kemudian Gua Putri, masih banyak lagi mungkin daerah-daerah lain yang bisa dikembangkan kalau ini dibangun oleh pemerintah. Nah, betul Pak Edi, apalagi situ. Ini kan kalau kita terus itu kan jadi kampung kita itu Batu Raja itu berbatasan dengan terus itu ada Muara Enim, Tanjung Enim, Lahat. Nah, itu ada lagi istilahnya ada lagi itu air terjun, air apa itu? Ada lagi itu banyak sekali daerah wisata yang harus kita kembangkan gitu di sana itu. Banyak sekali. Kalau dari potensi pertanian Pak Bandar ya. Kenapa? Di sana itu sangat terkenal ada duku Palembang, Ya, kan? ya. Padahal banyak dihasilkan dari daerah Oku, Komering, ya, Ogan, ya. Kemudian pertanian-pertanian lain, termasuk buah-buah yang lain ya, masih banyak sekali. Ya. Karena dulu ini ada istilah buah hutan. Buah hutan, tapi sekarang pada hilang karena banyak ditebang. Nah, bagaimana ini menurut pandangan Pak Bandar? Ya, inilah perlu kita adakan pencerahan ya. Kita adakan pencerahan kepada ya orang-orang kita di sana, ya kita budidayakan seperti tanaman-tanaman tersebut. Ya seperti duku aja sekarang nih. Banyak duku-duku kita itu sudah punah gitu. Tidak ada ya bagaimana cara pengembangan supaya duku kita tuh bisa lebih tumbuh lagi gitu. Termasuk duren gitu. Duren juga